Dari Gambir menuju ke Sunter, mobilnya sendiri, supirnya beda. Dari Sunter ke Gambang kemarin, mobilnya beda, supirnya beda. Dari Gambang ke Tangerang, dari Tangerang ke sini, semua mobil dan supirnya beda, menandakan bahwa kita itu sangat sungguh kaya. Saya juga perjalanan saya ini diatur oleh Ciponi. Nah, sudah seperti manajer saya itu. Jadi kalau ada apa saya tanya sama Ciponi, jadwal saya berikutnya apa nih? Ciponi yang ngaturin semuanya. Terima kasih Ciponi sudah berusaha saya. Dan saya hormati Ketua Mapakin Provinsi Banten, Kosan Asyo, beserta dengan pengurus Provinsi Banten yang lain. Yang saya hormati pula Ketua Makin Kebon Baru sebagai tuan rumah kebaktian bersama Setanggerang Raya, Coaching Karuna Kurniawan, tampak berbobot. Saya yakin akan memajukan Makin Kebon Baru ini. Juga kepada ketua-ketua Makin Setanggerang Raya yang hadir pada kesempatan ini, tidak lupa yang saya muliakan rohaniwan agama Konghucu, Yausen, Wense, dan terutama Sese Tanjuseng yang sudah berkenan hadir memberikan semangat bagi kita semua untuk melaksanakan kebaktian pada hari ini. Yang tidak kalah penting dan yang terutama adalah seluruh umat dari Tangerang Raya yang sudah hadir, terutama umat dari Makin Kebon Baru. Walaupun baru kali ini saya hadir di Makin Kebon Baru, seingat saya di Banten itu ada 8 Makin, ada 2 Makin yang belum saya kunjungi, adalah Makin Kebon Baru, berarti hari ini sudah, berarti tersisa 1 Makin yang belum dikunjungi adalah Makin Teluk Naga. Waktu itu berkunjung ke Teluk Naga dalam rangka menyambangi Bapak Ketua Makin Provinsi yang berhalangan karena sakit positif. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat disegerakan bisa berkunjung ke Makin Teluk Naga. Rupanya walaupun Makin Kebon Baru ini baru kali ini berkunjung, tapi ternyata ketika saya dengan istri berangkat ke Cifu, banyak umat-umat dari Makin Kebon Baru yang ikut. Ada cek tim, wah cek ya, wah. Salah ya? Salah. Saya kira tadi yang benar paling heboh. Bawa kucing sudah pernah cek. Iya. Ada juga rombongan kecil waktu itu bareng-bareng lah. Ya semuanya kita Setanggerang Raya lah. Terimalah salam penuh iman, Weda Tongden. Santai. Sungguh satu kebanggaan, satu kehormatan hari ini saya bisa hadir di tengah kebaktian Setanggerang Raya. Saya yakin kalau rohaniwannya bukan dari Jabodetabek, kalau rohaniwan ini datangnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah di luar Jabodetabek pasti akan sangat amazing dengan kebaktian kita seperti ini. Saya pertama kali menikmati kebaktian yang orisinil itu di Maruga. Maruga waktu pertama ke sana diantar sampai batu tempat, saya pikir orang hajatan. Karena di depan banyak orang sediakan makanan, ada tendanya. Seperti hari ini ternyata ini adalah kebaktian kita yang orisinil. Ya. Banyak makanan yang sebetulnya makanan tradisional dikemas dalam bentuk yang indah tapi rasanya kurang enak. Tapi di sini benar-benar kita menikmati makanan tradisional dengan bungkus yang orisinil. Kebaktian ada di halaman rumah orang, tapi tidak mengurangi rasa iman dan satya kita kepada ajaran Sesembong, bahkan akan semakin terasa bahwa inilah sesungguhnya yang Sesembong seajarkan, dan ini sesuai dengan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya banyak berkunjung ke makin lain. Saya banyak bertemu dengan umat-umat kita. Banyak problem, banyak masalah yang sering kali dihadapi kita di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, saya pengen tanya kepada Bapak dan Ibu, masalah apa sebetulnya dalam kehidupan kita yang sering kali bikin kita pusing?
Masalah apa yang sering kali bikin kita pusing, Bapak Ibu? Duit ya? Memang benar Bapak dan Ibu, hidup manusia itu seringkali dipusingkan oleh duit. Saya udah bolak-balik ngomong, memang duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Duit itu memang tidak dibawa mati, benar? Tapi tidak punya duit setengah mati. Jadi rupanya semua permasalahan, kalau saya membawakan materi ini, saya tanya kepada umat-umat kita, sebenarnya apa yang menjadi problem manusia di dalam kehidupan? Nomor satu itu duit. Duit menjadi nomor satu problem. Saya melihat ada orang, sebuah keluarga yang bapak sama anaknya berantem hanya karena masalah warisan. Papa mamanya belum meninggal, anaknya sudah minta warisan. Apa kalau itu ujung-ujungnya bukan duit? Suami istri bisa berantem. Soalnya apa? Suaminya kerja, istrinya punya usaha, duitnya sendiri-sendiri. Satu rumah, uang sendiri-sendiri. Ribut hanya karena duit. Makin juga seringkali ribut karena duit. Tapi beda nih. Beda. Kalau makin yang ribut itu karena terlalu banyak duit, jadi ribut. Kalau makinnya gak ada duit, gak ada ributnya itu. Benar ya? Makanya bersyukurlah makin-makin yang ada duit. Karena berarti Bapak dan Ibu akan dijauhkan dari perselisihan karena masalah duit. Ya, duit terlalu banyak mengumpulkan harta, membuat rakyat berebut. Nah, itu sudah disabdakan oleh sesenggonse. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita melihat bagaimana sebenarnya sesenggonse melalui ajaran agama Konghucu yang kita imani menyikapi kita di dalam pusingnya masalah duit. Setelah Bapak dan Ibu pulang dari sini, saya berharap Bapak dan Ibu tidak lagi pusing masalah duit, karena kita sudah menemukan tuntunan ajaran yang pasti akan menjalani, kalau dijalankan, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sesenggonse bersabda, perihal kekayaan, menjadi kaya dan mulia, itu sudah sedari dulu sama Nabi Bungsa hidup. Kaya dan mulia itu menjadi keinginan setiap orang. Sebaliknya, miskin dan berkedudukan rendah, dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang menginginkannya. Manusia yang normal tidak pernah mencita-citakan dirinya untuk menjadi miskin. Tidak ada satupun orang di dunia ini pengen hidupnya miskin. Semua orang pengen hidupnya berkecukupan. Semua orang pengen menjadi kaya, dan semua orang pengen berkedudukan mulia. Orang yang miskin itu bukan karena cita-cita. Nggak ada cita-cita orang jadi miskin. Nggak ada. Semua orang cita-citanya jadi orang sukses. Kalau ada orang yang menjadi miskin itu terpaksa, bukan karena cita-cita. Benar ya? Saya lahir tahun 70. SMA saya tahun 87, lulus tahun 90. Zaman itu belum ada komputer, belum ada internet. Komputer baru mulai muncul di awal-awal. Belum ada handphone, belum ada gadget. Kehidupan masih berlaku dengan sangat sederhana, dan bahkan kebanyakan kehidupan kita kalau di kampung-kampung nih, ya, kehidupannya itu adalah kehidupan yang mendekati ke arah mistis. Ada satu orang di sebuah desa, di sebuah kampung, hidupnya miskin. Rumahnya dari gubuk, uangnya tidak banyak, makan aja susah. Suatu saat berangkatlah bapak sebagai kepala rumah tangga ini bertapa di satu tempat. Setelah mereka pulang, setelah bapak ini pulang, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba dia bisa membangun rumah, bisa membeli mobil mewah. Dagangnya yang tadi seperti warungan kecil
bisa tiba-tiba menjadi sangat laris. Karena tersiar kabar di kampung itu, rupanya bapak ini mencari ilmu yang disebut dengan pesugihan. Kalau di Jawa namanya pesugihan, kalau di sini namanya apa? Sama ya, pesugihan. Setelah ketahuan dia rumahnya mewah, tokonya ramai, mobilnya jadi banyak, tabungannya jadi melimpah, nggak lama kemudian istrinya sakit, meninggal dunia. Nggak lama kemudian beberapa bulan dari sejak dia pulang dari pertapa itu, anaknya sakit, kemudian meninggal dunia. Maka orang-orang langsung ribut, oh ternyata bapak ini menjalani laku pesugihan sehingga apa yang dia dapatkan itu harus menumbalkan anak dan istrinya. Bapak Ibu pernah dengar cerita itu enggak? Saya yakin yang seumuran saya apalagi lebih tua pasti cerita ini sering didengar, karena zaman itu kehidupan kita masih dekat dengan hal-hal seperti itu. Anak-anak zaman sekarang tidak percaya karena mereka percayanya pada handphone. Nah, maka dari itu, apa yang saya katakan tadi adalah bagaimana manusia itu rela menumbalkan keluarganya, rela menumbalkan istrinya, rela menumbalkan anaknya untuk mendapatkan kekayaan. Di zaman modern seperti sekarang, internet sudah ada. Apakah penumbalan seperti itu masih ada, Bapak Ibu? Masih ada ya? Tahu. Ada di YouTube banyak. Bapak dan Ibu, penumbalan yang dimaksud sampai hari ini masih ada, hanya berubah bentuknya. Saya mengikuti, saya mempelajari ada sebuah keluarga. Untungnya bukan mau bujuk, tapi saya mengikuti. Dari orang yang tidak punya, perantauan datang ke Pulau Jawa. Dari orang yang tidak punya, kemudian dia usahanya berkembang pesat. Dia meminta bantuan saya untuk di bidang manajemennya. Ketika saya pertama kali masuk ke perusahaan itu, saya melakukan stok account. Semua hartanya itu saya hitung. Gudangnya ada di mana-mana, ada 7 gudang, rumahnya ada di mana-mana. Semua harta itu kalau dikumpulkan itu tidak habis 7 turunan. Padahal dia bercerita bahwa saya datang dari luar pulau ke tanah Jawa itu hanya membawa satu ransel pakaian, tidak membawa apapun. Kayanya luar biasa. Tapi yang terjadi, dia sama istrinya sudah bertahun-tahun tidak kumpul. Orang itu ada di Jawa, istrinya ada di Jakarta. Kamu cuma sebulan sekali, itu pun pertemuan yang sifatnya hanya formalitas, karena mereka tidak bercerai. Tapi di dalam keseharian mereka seperti sudah tidak ada hubungan suami istri, bukan selayaknya suami istri, hanya menyandang status saja, mereka tidak mau bercerai. Anak perempuannya yang pertama, mohon maaf, apa ini? Konslet, bocor halus. Anaknya yang kedua laki-laki tidak mau pulang, dia lebih baik di luar negeri karena tidak mau berhadapan dengan bapaknya. Bapak ini tidak pernah bertapa, tapi bapak ini di dalam mencari kekayaannya, dia sudah mengorbankan istrinya, hubungan keluarganya dia korbankan. Bapak ibu yang sudah, bapak dan ibu yang masih bekerja, suami istri, kita belajar dari kasus ini. Jangan sampai bapak dan ibu mengejar kekayaan sampai akhirnya bapak dan ibu suami istri itu menjadi tidak harmonis hanya karena bapak dan ibu mengejar kekayaan. Karena itu tanpa disadari berarti bapak dan ibu sudah menumbalkan masalah masing-masing. Kalau bapak dan ibu bekerja siang dan malam buka toko, jangan tumbalkan anak. Beri waktu, beri ruang supaya bapak dan ibu bisa tetap dekat dengan anak. Karena anak tumbuh dewasa, tumbuh dari kecil sampai besar tidak mengenal orang tuanya, karena orang tuanya sibuk berdagang, karena orang tuanya sibuk bekerja. Anak menjadi kekurangan kasih sayang, akhirnya dia akan bergaul mencari kelompoknya sendiri, dan suatu saat nanti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum,
Bukankah itu artinya kesalahan bapak dan ibu yang sudah mengejar kekayaan sehingga anak sampai tidak diurusi, dan itu namanya bapak ibu menumbalkan anak untuk kekayaan bapak dan ibu. Jadi penumbalan itu sampai hari ini masih ada bapak dan ibu. Hanya kadang-kadang kita tidak mengalami atau tidak merasakan bahwa itu adalah merupakan penumbalan. Ada orang bekerja pagi sampai malam, orang lain sudah istirahat, dia masih hitung nota, dia masih merekap, melihat hari ini jualan saya berapa, orang lain tidur, dia jam 3 masih merekap, dan akhirnya orang itu terkena sakit. Apapun yang Bapak Ibu kejar mengenai kekayaan, jangan tinggalkan dua hal. Jangan tinggalkan keluarga, dan jangan korbankan kesehatan. Bapak dan Ibu kaya, tapi Bapak dan Ibu sendirian. Mau? Anak tidak kenal Bapak Mama, suami istri tidak kenal Bapak dan Ibu. Mau? Percuma. Bapak dan Ibu sekaya apapun, tapi keluarganya berantakan, percuma. Bapak dan Ibu kaya, uangnya 7 turunan, tapi sakit, harus bolak-balik berobat ke luar negeri. Mau? Mending badan sehat, uang pas-pasan, makan tahu enak rasanya. Ya kan? Mending uang pas-pasan, mulut cabai, makan pakai cengkol, rasanya nikmat. Daripada uang banyak, 7 turunan gak habis, tapi setiap hari harus minum obat-obatan yang akhirnya harganya itu juga habis untuk mengobati dirinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dengan demikian apakah kita akan menumbangkan keluarga kita untuk kekayaan?